Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tita Cynthia. Dalam rangka memenuhi tugas akhir semester mata kuliah PKN, saya akan mengambil tema tentang cinta lingkungan hidup. Yang akan saya bahas adalah tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Sampah adalah, menurut WHO, sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, atau dibuang. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang dari materi sampah. Tentu saja materi sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan. Nah, siapa saja yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah? Kita akan mewawancara narasumber yang sudah saya rekam sebelumnya. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Farah, umur saya 12 tahun. Saya pernah melihat berita tentang hewan-hewan laut yang mati dikarenakan memakan sampah plastik. Saya sangat sedih melihatnya karena semua itu terjadi atas tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kenapa plastik itu sangat berbahaya? Karena plastik itu tidak bisa didaur ulang. Walaupun bisa didaur ulang, membutuhkan waktu ratusan tahun. Sebagai generasi milenial, jika kita ingin menyelamatkan bumi kita, sebaiknya kita kurangi pemakaian plastik. Kita bisa menggantinya dengan plastik yang bisa didaur ulang, seperti plastik yang berbahan dasar singkong, dan kita bisa menggunakan tas kain untuk belanja. Dan jika kita ingin pergi ke restoran, sebaiknya kita membawa sedotan sendiri yang terbuat dari besi agar bisa dicuci dan dipakai ulang kembali. Halo, nama saya Elvan. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya tinggal di Serpong. Saya biasanya melakukan pengelolaan sampah di rumah, yaitu dengan cara memilah-milah sampah antara anorganik dan organik. Untuk organik atau sisa-sisa seperti sayuran atau kulit buah, itu biasanya saya pisahkan. Kemudian saya buang ke kami membuat lubang khusus untuk sisa-sisa sampah organik. Kemudian untuk sampah anorganik seperti plastik, botol kaca, styrofoam atau tetra pak, kardus dan lain-lain, kami pisahkan. Biasanya bungkus-bungkus tersebut kami pilah-pilah, jadi tidak digabungkan tuh antara sampah, walaupun termasuk kategori anorganik, tapi tetap kita pilah-pilah lagi. Misalkan sampah tetra pak seperti ini kita pisahkan dalam wadah khusus. Kemudian bekas botol kaca atau berbahan kaca seperti ini kami pisahkan lagi di tempat yang berbeda. Juga seperti styrofoam bekas mie instan kami pisahkan juga. Juga seperti plastik-plastik PET
seperti ini terpisah juga. Nah, kemudian biasanya kami setorkan setiap 2 minggu sekali ke bank sampah di komplek kami. Kebetulan di komplek kami ini ada bank sampah yang biasanya jadwal penimbangannya itu per 2 minggu. Jadi dalam 1 bulan ada 2 kali penimbangan. Nah, di bank sampah itu kita bisa juga dapat uang tuh dari hasil penimbangannya. Cuma ada juga sih yang memilih untuk hasil penimbangan sampah-sampah warga itu didonasikan untuk yang lebih membutuhkan. Kebetulan warga-warga di sini tingkat kesadarannya sangat tinggi dalam mengelola sampah masing-masing di rumah masing-masing. Nah, latar belakangnya kenapa sih di komplek kami didirikan bank sampah itu karena mengingat pernah tuh beberapa tahun lalu, kalau tidak salah sekitar tahun 2005 itu pernah terjadi ledakan sampah di TPA Leuwi Gajah Cimahi. Nah, itu malah sampai memakan korban sekitar 150 lebih yang meninggal dunia. Itu akibat tidak adanya pengelolaan sampah yang baik. Selain itu ada juga tuh tahun lalu, kalau nggak salah di bulan Mei 2020 di TPA Cipecang yang kebetulan lokasinya masuk ke daerah Tangerang Selatan, itu pun pernah terjadi jebolnya turap. Nah, yang mengakibatkan sampah terbawa ke arus sungai Cisadane yang akhirnya mengakibatkan aroma tidak sedap di wilayah tempat tinggal kami. Jadi sampah yang sudah kita pilah-pilah di rumah itu kita setorkan ke bank sampah, kemudian oleh pengurus bank sampah akan dikelola sampah-sampah tersebut untuk menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat lagi. Nah, sehingga barang-barang atau sampah-sampah ini tidak disetorkan ke TPA. Hal ini pasti akan mengurangi penumpukan sampah di TPA secara signifikan. Maka dari itu alangkah baiknya jika semua warga di Indonesia melakukan pilah sampah sendiri, karena dampaknya sangat luar biasa, sehingga ini demi menyelamatkan negeri kita sendiri. Yuk mari kita pilah-pilah sampah, dimulai dari diri sendiri. Dari hasil wawancara, akhirnya kita tahu klasifikasi sampah berdasarkan sifatnya. Sampah dibagi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik sendiri adalah sampah yang mudah terurai atau mudah terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga sampah itu mudah berbaut kembali menjadi tanah. Contohnya, sisa-sisa makanan, tepung, sayur, kulit, daun, dan ranting. Nah, berbeda dengan sampah anorganik, sampah ini malah susah untuk terurai dalam jangka waktu dekat. Biasanya bisa sampai ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan ada sampai jutaan tahun. Contoh sampahnya adalah plastik, kaca, keramik, logam, dan olahannya. Yuk kita kelola sampah dengan bijak. Penanggulangan sampah hanya bisa efektif bila semua elemen masyarakat sadar lingkungan.
Kalau tidak dimulai hari ini, kapan lagi? Tanggung jawab pengelolaan sampah bukan dari pemerintah semata, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kesadaran kelompok kaum muda, khususnya kaum milenial, terhadap isu-isu lingkungan sangat dinantikan. Kita harap mereka dapat terlibat dalam mengelola sampah di Indonesia, sehingga suatu hari nanti di Indonesia menjadi bebas sampah dan lingkungan menjadi lebih sehat dan bersih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Salam.